Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 021 Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas dan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati atau Rheochromis niloticus yang dipapar timbal asetat. Nah, jurnal ini saya ambil dari jurnal MIPA dengan penulis Pamulyani, P. Widyaningrum, dan N.R. Utami. Latar belakang, timbal atau PB merupakan polutan yang berbahaya dan sering terdeteksi di wilayah perairan hingga menuju ke laut. Penyebab utama timbal menjadi satu bahan pencemar berbahaya dikarenakan timbal tidak dapat dihancurkan atau non-degradable oleh organisme hidup dan akan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik. Nah, timbal dalam konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan kematian beberapa jenis biota perairan. Keracunan timbal yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam timbal dapat terjadi karena masuknya timbal ke dalam tubuh suatu organisme. Timbal juga bisa berdampak pada organisme perairan yang masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang, atau difusi melalui permukaan kulit, sehingga apabila organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia dapat berpengaruh dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu jenis hewan yang direkomendasikan oleh OPA atau Environmental Protection Agency sebagai hewan uji adalah ikan Rheochromis niloticus. Di Indonesia, ikan ini lebih dikenal dengan nama ikan nila. Ikan nila ini memenuhi persyaratan sebagai hewan uji karena mempunyai persebaran yang cukup luas, mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, dan mudah dipelihara di laboratorium. Nah, dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh logam berat timbal terhadap struktur mikroanatomi insang ikan nila larasati. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Prosedur penelitian melewati 3 tahap, yaitu uji pendahuluan, uji toksisitas, dan uji perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah ikan nila larasati atau Rheochromis niloticus yang didapat dari BBI Ikan Janti, Klaten. Sampel penelitian adalah ikan nila larasati dengan kriteria sehat, panjang tubuh antara 10-15 cm, umur sekitar kurang lebih 2 bulan. Jumlah ikan yang digunakan pada uji pendahuluan sebanyak 60 ekor, dilakukan selama 2 hari. Uji toksisitas 124 hari, dan uji perlakuan 80 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 4 kelompok kontrol, diberi timbal konsentrasi LC50 sampai dengan 324,38 ppm, LC50 sampai 10% sama dengan 291,94 ppm, dan LC50 sampai 20% sama dengan 259,51 ppm. Ini dilakukan selama 4 minggu. Nah, variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas, tergantung, dan kendali. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa nilai LC50 sampai 96 jam pada uji toksisitas ikan nila Rheochromis niloticus yang dipapar timbal yaitu 324,38 ppm. Nah, terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila yang terpapar timbal, yaitu pada konsentrasi 259,51 ppm, 291,94 ppm, dan 324,38 ppm. Nah, perubahan tersebut berupa edema, fusilamella, hiperplasia, epithelial lifting, dan nekrosis. Nah, nilai persentasenya yaitu untuk edema 0% sampai 25%, fusilamella antara 1% sampai 75%, hiperplasia 0% sampai 50%, epithelial lifting 0% sampai 50%, dan nekrosis 0% sampai 50%. Penyerapan timbal yang secara terus-menerus melalui insang sangat memberikan dampak kerusakan pada jaringan insang ikan.
sehingga dapat menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses anoksemia, yaitu terhambatnya fungsi pernafasan dari insang. Nah, kerusakan insang yang terkena logam berat mengakibatkan adanya degradasi sel atau bahkan kerusakan jaringan insang. Nah, menurut Sun di 1994, bahan organik dapat secara langsung terlarut menyebabkan iritasi pada insang dan tertutupnya lamela insang. Hal ini menyebabkan fungsi insang menjadi tidak wajar dan ganggu proses pernafasan. Nah, kerusakan pada struktur mikroanatomi insang menyebabkan ikan sulit bernafas dan menyebabkan kandungan oksigen dalam darah menjadi berkurang, sehingga HB kesulitan dalam mengikat oksigen dan mengalami hipoksi sebagai akibat dari kerusakan lamela sekunder dari insang. Ini menurut Ishikawa et al. 2007. Kesimpulannya yaitu nilai LC50 sampai 96 jam pada uji toksisitas ikan nila larasati atau Oreochromis niloticus yang dipapar timbal yaitu 324,38 ppm dan mulai terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang ikan pada konsentrasi 259,51 ppm. Nah, perubahan kerusakan yang terjadi ini berupa edema, fusi lamela, hiperplasia, epithelial lifting, dan nekros. Jurnal ini ditulis oleh Mulyani dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul jurnal yaitu Uji Toksisitas dan Perubahan Struktur Mikroanatomi Insang Ikan Nila Larasati Oreochromis niloticus yang dipapar timbal asetat. Jurnal ini diambil dari jurnal MIPA. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang uji toksisitas dan perubahan struktur mikroanatomi insang ikan nila yang terpapar timbal asetat. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.